begitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih teman-teman mudah-mudahan semua yang udah ngeklik video ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Aku di sini bikin video ketika menjelang sore hari. Ini udah kesorean. Jadi pas siang-siang tadi si kakak keponakan aku minta bikin nugget. Jadi aku bikin nugget bareng keponakan dulu, habis itu baru bareng kakak Evan. Nah di sini juga aku mau bikin dua nugget teman-teman. Yang satu nugget daging ayam, dan satunya nugget tahu. Teman-teman udah tahu belum nih, tahu bisa dibikin nugget juga. Barangkali ada anak dari teman-teman bunda-bunda nih nggak suka gitu ya sama tahu, bisa dicoba dengan diolah seperti ini, mana tahu jadinya suka tahu gitu. Karena si kakak kalau dia di sayur suka, tapi kalau tahu goreng aja dia kurang suka. Tapi pasti bikin gini dia alhamdulillah suka banget. Nah untuk bumbunya aku pakai bawang merah dan juga bawang putih, lalu garam, penyedap rasa, nggak usah kasih lada, nggak usah kasih ketumbar, udah bawang merah dan bawang putih aja. Lalu dikasih daun bawang, aku kasih telur satu, ternyata kurang ini pas dicampurin, jadi aku tambah lagi satu lagi. Di sini aku pakai 2 telur ya teman-teman. Untuk hancurin tahunya dihancurin aja, lalu kita agak peres sedikit karena supaya airnya berkurang, nggak terlalu banyak air. Tergantung tahu yang dipakai. Di sini aku pakai 5 tahu dan juga 2 telur, diaduk-aduk aja seperti ini. Kalau sekiranya udah rata bisa langsung misalkan kita kukus aja. Nah, di sini aku lupa tadi belum ngasih penyedap. Jadi aku kasih penyedap rasa ya teman-teman. Nah untuk garamnya aku kasih pas lagi ulek bumbunya. Jadi untuk garam udah bareng sama bumbu. Karena panci kukus aku kecil, jadi aku pindahin ke tempat yang lebih kecil. Karena box yang tadi tuh lumayan besar, nggak muat. Akhirnya aku pindahin aja biar kukusnya itu muat. Tinggal diratain aja supaya nanti hasilnya itu bagus dan juga pas dipotong-potong jadinya cakep-cakep gitu, cantik. Langsung aja kita taruh di panci kukus seperti ini. Ini panci kukusnya udah dipanasin terlebih dahulu sebelum nugget tahunya dimasukin. Udah kita tinggal tutup, aku kasih kain supaya air yang dari tutup nggak netes ke bawah. Sambil nunggu tahu yang dikukus, sekarang aku mau bikin nugget dagingnya terlebih dahulu. Ini udah aku blend karena di sini aku cuma pakai ayam filet setengah kiloan, jadinya nggak terlalu banyak. Terus juga tepung rotinya tinggal sisa segitu. Jadi ini penghabisan ya teman-teman. Di sini aku mau bikin agak bulat-bulat pipih gitu. Nah ini gampang banget, mudah banget kalau bulat-bulat pipih gini dibandingkan yang pakai stick es krim. Tapi pakai stick es krim juga sama ya, dia cepet juga. Yang lama tuh kalau udah minta dicetak lope-lope gitu tuh itu lama. Nah kalau kayak gini udah tinggal diginiin aja, kita bentuknya kita pipih-pipihin sambil kita teken-tekenin tepung rotinya, tepung panir, biar tepung panirnya lebih nempel. Udah gini aja, simple banget. Dan untuk bumbu di nugget ayamnya itu aku pakai bawang putih sama minyak wijen, terus kasih lada, terus kasih garam, penyedap, udah deh tinggal dicoper ataupun di blend. Ini udah selesai, kebetulan tepung panirnya habis nih, jadi ya udah untuk sisa daging giling yang tadi, sisa adonannya bisa aku simpan di kulkas. Nanti kalau misalkan udah ada tepungnya lagi bisa dibikinkan lagi gitu. Nah ini dia nugget dua macam ya teman-teman ya. Kalau misalkan nih aku lagi
apa ya, kayak misalkan aku kayak lagi menghemat atau bagaimana, dan aku bikin nugget tahu. Kalau misalkan lagi ada rezeki bikin nugget daging. Ini nugget tahunya, tahu yang tadi aku kukus itu lagi aku ademin terlebih dahulu sebelum nanti dipotong-potong. Sambil nunggu adem aku mau goreng nugget ayam dulu. Nah, ini kan karena lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi bisa bikin biar anak itu semangat sahur, semangat berbuka ya. Dengan menu-menu kesukaan mereka. Ditambah kalau udah ada stokan ini simple, jadinya enak, tinggal goreng-goreng aja. Bisa juga digoreng menggunakan tanpa minyak itu kalau teman-teman ada air fryer ya. Diiris-iris seperti ini tuh, dia montok-montok ternyata panas. Sebenarnya ini pun udah matang teman-teman. Kalau misalkan nih ada yang lagi ngurangin minyak, ini bisa jadi salah satu menu tambahan teman-teman nih. Karena ini bisa dimakan tanpa minyak seperti ini. Ini beneran udah matang. Karena dia udah dikukus mirip-mirip sama botok tahu. Cuma bedanya kalau botok kan dibungkus pakai daun pisang. Nah, kalau ini kayak gini aja. Cuma dikasih tambahan telur kayak gitu. Bumbunya pun sama, bawang merah, bawang putih kayak gitu-gitu. Kalau sekiranya mau dikasih cabe, tadi pas bikin bumbu bawang merah bawang putih dikasih sama cabe gitu, lalu diulek bareng gitu. Kebetulan ini karena biar anakku ikutan makan, alhasil nggak aku pedesin. Tuh kayak gini aja udah bisa langsung dinikmati loh teman-teman. Seandainya teman-teman ada yang lagi diet minyak gitu ya, atau mengurangi minyak-minyakan, ini bisa jadi salah satu opsinya. Apa ya opsi, pokoknya salah satu pilihan gitu. Alhamdulillah untuk stokan aku ini bisa aku simpan ke dalam freezer. Di belakang suara adik bayi, jadi dia pengennya rebahan aja gitu, rebahan bareng mamanya. Kalau mamanya duduk ya seperti itu, cuma kalau voice over sambil rebahan kayaknya suaranya kurang ini ya. Jadi aku sambil bikin nugget tahu, sambil goreng nugget ayam karena si kakak pengen makan, udah lapar, dia puasanya setengah hari. Jadi kalau udah siang menuju sore tuh ya makan gitu lah teman-teman. Ini aku lagi panasin mau goreng nugget tahu juga, karena ini udah sore, bentar lagi Pak suami pulang. Jadi untuk Pak suami juga menunya sama, nugget ayam dan juga nugget tahu. Karena aku bener-bener lagi capek banget badannya, kerasanya tuh kayak pegel banget. Padahal cuma ngapain, tapi rasa-rasanya pegel gitu. Jadi aku bikin menu yang enggak beda-beda, menu sama aja. Karena kalau misalkan bikin untuk orang tua beda, untuk anak beda, itu terkadang kita harus membutuhkan tenaga lebih gitu. Ya asal yang penting mah udah masak gitu ya. Alhamdulillah untuk menu kakak ini udah jadi, ini udah maghrib teman-teman. Jadi aku tadi diantarin sama kakak ipar itu es timun suri. Nah kakak lagi makan nih sambil dia cobain, katanya ini kayak nggak ada bumbunya, kasih bumbu sedikit. Padahal udah ada bumbunya, mungkin kata dia kurang asin karena dia lebih demen asin, demen yang gurih-gurih gitu. Aku lagi ngurangin yang asin-asin, terus aku lagi ngurangin dia mie. Dia sama sekali nggak aku bolehin mie sekarang karena pas kemarin periksa itu kayak ada amandulnya kata dokter. Jadi mulai dari yang gurih-gurih terus mie kayak gitu-gitu aku kurangin sikit-sikit juga. Sambil nunggu Pak suami pulang, aku mau nyuci piring dulu karena ini udah penuh. Karena cuci piring aku apa sih, wastafelnya itu tuh satu lubang, hasil baru sedikit pun udah kayak penuh gitu ya. Ditambah dapurnya segini, terus kelihatannya penuh begitu kayak aduh, udah nggak karuan-karuan. Ditambah kalau buka pintu udah langsung transparan, kelihatan dari luar ya, tembus nyampe ke dapur. Ini aku cuci-cuci aja karena ini dari pagi belum aku cuci. Ya sesempatnya aku aja. Teman-teman bener-bener semua lagi pada ngapain ini? Untuk masak sore ini udah ada inspirasi belum? Barangkali nih ada menu inspirasi dari aku bikin nugget-nugget kayak gini untuk buka puasa nanti. Tapi kalau kayak gini enaknya dipakai buat sahur ya, karena kalau sahur kan terkadang ngantuk banget gitu. Pengen masakan yang simple-simple aja, yang cepet, yang satset.
Apalagi ditambah agak-agak kesiangan. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Agak kesiangan, maksudnya udah mepet banget gitu sama imsaknya karena bangunnya telat, tapi tetap menyematkan diri buat sahur. Alhamdulillah cucian piring aku meskipun terlihat banyak, ternyata pas taruh di keranjang ini kok kelihatannya sedikit. Mungkin karena ditatanya rapi ya. Ya nggak rapi-rapi amat sih. Tapi alhamdulillah ini udah selesai. Jadi aku mau bersih-bersihin untuk sink wastafel. Terus ini bekas tadi nyoper, aku pakai chopper yang ini, chopper yang kecil. Udah tinggal direndam aja biar dia itu lebih gampang buat dicucinya. Itu kenapa ada hitam-hitam, karena aku nggak pakai kerudung ya teman-teman, karena udah malam. Jadinya kayak gini aja. Alhamdulillah kerjaan aku sore ini selesai. Terima kasih dan nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Sekarang aku mau nyupin kakak karena dia ngambek nih, padahal tinggal dikit lagi.